Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Mungkin masih banyak yang belum bergabung. Saya lihat kayaknya masih belum lengkap ya. Oke, tadi mohon maaf karena ada keperluan sebentar. Jadi kita lanjutkan. Jadi pertama tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang bagaimana itu tentang strengthening itu ya, masalah perkuatan itu seperti apa, dari mulai definisinya, terus konsep dari desainnya seperti apa, terus jenis-jenis strengthening itu bagaimana ya, kita sudah mengetahui ada yang disebut dengan global strengthening, ada yang disebut dengan local strengthening, dan kita pun sudah mengetahui global strengthening itu pada prinsipnya adalah dia menambah elemen baru gitu ya. Jadi menambah elemen baru sehingga memang pada prinsipnya pasti menambah kekuatan tentunya ya dengan menambah elemen baru itu. Tapi kekuatannya ditinjau secara struktur ya, secara global. Sedangkan di local strengthening kita tidak menambahkan elemen baru sebetulnya di dalam sebuah struktur, tapi kita memperbaiki, memperkuat elemen-elemen tertentu, komponen-komponen tertentu di dalam struktur kita yang memang sudah kita analisis, sudah kita observasi terjadi pelemahan atau terjadi kerusakan. Nah, maka kita melakukan strengthening, melakukan perkuatan itu hanya di elemen-elemen tertentu yang mengalami kerusakan. Nah, tadi kita tahu jenis-jenisnya dan sebagian sudah kalian dapatkan, yaitu dengan menggunakan FRP untuk local strengthening, terus juga steel plate, ya yang mungkin baru kemarin kalian dapatkan, dan sekarang kalian akan belajar tentang concrete jacketing ya tentunya. Suara saya jelas nggak? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini saya review sedikit ya. Ini adalah global dan lokal, perbedaan desain filosofinya untuk retrofitting. Jadi satu adalah meningkatkan kapasitas struktur ya secara umum, tapi kalau lokal dia akan menambah duktilitas strukturnya ya. Tetapi penambahan kapasitas secara umum itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Desain filosofinya kita tahu ya bagaimana local strengthening ini bisa meningkatkan, yang paling penting itu adalah ductility-nya, dan kita tahu ductility itu sangat penting sekali dalam sebuah struktur ya ketika kita berhadapan antara brittle dan ductile dari sebuah struktur. Nah, kita akan masuk ke column jacketing design. Ya, mungkin jadi hari ini kita akan ke column dulu saja. Ya, pekan depan kita lanjutkan nanti ke beam ya, ke balok. Nah, jadi memang column jacketing design ini peraturannya, kalau kita berbicara code, peraturan, apalagi SNI, itu belum ada ya, tentang concrete jacketing. Jadi, peraturan-peraturan tentang concrete jacketing ini sangat terbatas, sangat minim. Ya. Jadi, kalau di Indonesia apalagi, ya belum ada gitu peraturan khusus yang membahas tentang concrete jacketing. Makanya tadi saya katakan, jadi memang metode ini kurang populer ya di Indonesia itu, tentang column jacketing itu, bahkan mungkin Indonesia akan lebih mengadopsi FRP. Ya, kalau FRP itu sudah banyak diadopsi ya oleh Indonesia, meskipun ya memang kebanyakan dari ICI, tetapi tentunya itu sudah banyak diadopsi di Indonesia ya tentang metode-metode perbaikan dengan menggunakan FRP. Jadi concrete jacketing ini sebetulnya kalau disebut populernya ya kalah ya tentunya dengan FRP khususnya. Tapi setidaknya di sini kalian harus mendapatkan pengetahuan tentang ini, karena bisa jadi khawatir di kasus-kasus tertentu mungkin kalian perlu melakukan concrete jacketing ya dibandingkan dengan FRP, karena bisa jadi nanti mungkin ada pertimbangan biaya ya, harga, dan juga mungkin pertimbangan yang lain yang bisa jadi yang memungkinkan itu hanya concrete jacketing misalnya, atau steel plate yang kemarin kalian sudah dapatkan. Jadi tentunya minimal
apa ini setidaknya kalian ketahui dan kalian bisa, ya. Meskipun mungkin dalam nanti tataran aplikasi bisa jadi kalian tidak menggunakannya, ya, column jacketing ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kalian cek di literatur, ya, referensi-referensi publikasi di jurnal-jurnal, itu negara yang paling concern ya kepada masalah retrofit khususnya di concrete jacketing ini adalah India, ya. Jadi India ini cukup cukup masif lah, populer di concrete jacketing ini di India. Jadi kalau kita baca-baca cari itu yang keluar India. Yang keluar India. Jadi mereka banyak sekali melakukan aplikasi concrete jacketing di struktur-struktur existing yang ada di India tentunya. Nah, oleh karena itu saya pun mau tidak mau akan mengikuti yang ada saja contohnya, karena di Indonesia sendiri ya tadi belum ada yang peraturan atau metode yang sudah di-fix ya, sudah ditetapkan gitu. Sehingga yang akan saya berikan kepada kalian pun ini analisis dan desain concrete jacketing yang pada kolom ini pun akan saya berikannya berdasarkan peraturan dari India, ya. Tentunya pada prinsipnya sebetulnya tidak akan terlalu jauh berbeda ya. Paling-paling biasanya mungkin kalau ada perubahan-perubahan itu hanya sedikit ya di dalam masalah asumsi, mungkin di dalam masalah nilai-nilai reduksi ya dan sebagainya. Biasanya seperti itu karena pada prinsipnya secara umum ini sama ya, pada prinsipnya sih secara umum karena secara kalau bisa kita katakan prinsip-prinsip dari beton ya, prinsip-prinsip dari baja, prinsip-prinsip momen-momen dan sebagainya, ini pada prinsipnya sebetulnya sama saja ya. Nah, bagaimana prosedur di column jacketing design ini? Yang pertama adalah the seismic demand on the columns in terms of axial load P and moment M is obtained. Jadi kenapa disebut seismic demand? Demand ini artinya tetap karena biasanya beban-beban yang paling kritis atau yang paling besar itu yang diterima oleh struktur itu biasanya ya dalam beban-beban gempa, ya. Sehingga seismic demand-nya ini kita perlu tentukan terlebih dahulu dalam bentuk beban P-nya berapa, PU, MU-nya berapa gitu ya. Ini harus kita tetapkan. The column size and section details are estimated for P and EM as determined above. Jadi nanti kita memprediksi kira-kira nanti ukuran kolom dan detail-detail cross section dari kolomnya itu kita coba rencanakan, kita coba prediksi dulu ya dengan berdasarkan P dan M yang ada gitu. Nah, nanti setelah itu the existing column size and amount of reinforcement is deducted ya to obtain the amount of concrete and steel to be provided in the jacket. Jadi nanti ketika kita sudah dapat section-nya, berapa yang dibutuhkan berdasarkan P dan M ini, maka kita nanti tinggal bandingkan, kurangi ya dengan existing column. Nah, nanti sisanya itu yang akan kita tambahkan ya. Dimensi sisa hasil selisih ya, selisih dari dimensi kolom yang existing ya, dimensi kolom yang sudah ada. Jadi itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi kita nanti mencari yang dibutuhkan oleh kolom itu ukurannya berapa, mungkin termasuk tulangannya berapa. Nah, tapi khususnya biasanya awal yang kita hitung itu dimensinya, ya dimensi dari betonnya. Jadi dimensi beton baru itu berapa, sehingga nanti kita coba lihat ya nanti selisihnya berapa dengan dimensi yang sudah ada, dimensi yang existingnya berapa, sehingga nanti kita tambahkan selisih itu yang kita corkan ya ke dalam existing kolom kita ya seperti itu. Nah, prosedur nanti the extra size of column cross section and reinforcement is provided in the jacket ya gitu. Jadi nanti kita menambahkan ya sisa atau selisih tadi ya dimensi dari kolom ya cross section kolom termasuk tulangan. Increase the amount of concrete and steel actually to be provided as follow to account for losses. Ya, jadi kita biasanya kita tambahkan jumlah tulangan yang kita butuhkan ya, beton ataupun baja itu yang kita sudah perhitungkan itu kita harus memperhitungkan dari intinya dari hal-hal ataupun dari kekurangan-kekurangan aspek-aspek yang tidak terduga
tentunya. Sehingga kita itu melebihkan. Jadi kalau untuk area of concrete itu kita lebihkan ya, jadi 3/2 dari AC aksen. Dan juga AS dari area of steel itu 4/3 dari AS aksen. Ya, jadi kita lebihkan karena untuk mempertimbangkan tadi ya adanya kehilangan, adanya mungkin ketidaksempurnaan ya di dalam perhitungan ataupun nanti di dalam pelaksanaannya. Nah, di mana AC ya ini actual concrete to be provided in the jacket. Ya, jadi ini adalah luasan beton yang dibutuhkan ya di dalam jacketing. Sedangkan nanti AC aksen itu adalah concrete values obtained for the jacket after deducting the existing concrete from their respective required amount. Jadi AC aksennya sendiri sebetulnya ini adalah luasan beton yang dibutuhkan oleh jacketing setelah diselisihkan ya, setelah dikurangi dari luasan beton yang ada. Nah, sehingga tadi kalau kita perhatikan di sini kita lebihkan gitu ya, yang nanti kenyataan kita harus lebihkan karena tadi untuk mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak terduga, sehingga nanti AC-nya 3/2 dari AC aksen. Jadi aktual konkret yang akan kita inikannya ya, jadi kita lebihkan. Nah, AS ini actual steel to be provided in the jacket. Ya, AS berarti luasan baja, ya, luasan baja yang dibutuhkan di dalam jacketing, ya, seperti itu. Terus AS aksen ini steel values, ya, steel values obtained for jacket after deducting the existing steel from their respective required amount. Ini sama. Jadi kalau AS aksen dan AC aksen sebetulnya sama, cuma bedanya kalau AC aksen ini adalah konkret untuk betonnya, sedangkan AS aksen ini adalah untuk bajanya. Ya, jadi itu penjelasan tadi dari simbol rumus yang ada. Terus the minimum specification for column jacketing. Nah, ini spesifikasi minimum. Sekali lagi ini saya ambilnya dari peraturan India tadi ya. Jadi strength of the new materials shall be equal or greater than those of the existing column. Jadi hasil desain kita ya, material baru, kekuatannya, kapasitasnya yang sudah kita yang akan kita nanti tambahkan itu harus minimal sama mutunya. Ya, mutu beton yang kita tambahkan, jadi mutu beton baru nih yang akan kita jacketing ke kolom lama, itu mutunya shall be equal. Ya, jadi minimum tuh harus sama. Bagusnya adalah greater. Nah, di dalam peraturan, concrete strength ya shall be at least 5 MPa greater than the strength of the existing concrete. Jadi kalau menurut peraturan, jadi nanti mutu beton yang akan kita pakai di dalam new concrete di dalam beton baru yang akan kita tempelkan di beton lama, dia mutu betonnya harus minimal lebih besar 5 MPa. Jadi 5 MPa lebih besar. Ya. 5 MPa lebih besar dari mutu beton yang lama. Jadi itu peraturannya. Nggak boleh sama. Kenapa? Karena tadi ya kita memperhatikan adanya faktor-faktor yang mungkin tidak terduga. Ya bisa jadi faktor-faktor yang mungkin kesalahan desain ya, dan sebagainya. Sehingga ini kita harapkan mutu beton yang baru, mutu beton yang akan kita tempelkan ke beton lama itu 5 MPa lebih besar. 5 MPa lebih besar dari mutu beton yang ke lantai 2 melapor SPT. Udah ada antrian? Udah ada. Itu Siva nih, kenapa nih? Siva tolong di mute. Di kantor ya. Oke. Itu yang pertama ya, minimum spesifikasi dari jacketing kolom. Jadi mutu beton yang kita tempelkan yang baru itu minimum 5 MPa lebih besar dari mutu beton yang lama. Yang berikutnya, for column where extra longitudinal reinforcement is not required, a minimum of 12 diameter bars in the 4 corners and ties of 8 diameters
untuk center to center jaraknya adalah 100 should be provided with 135-degree bands and 10 diameters length. Nah, untuk kolom, di mana ketika kita misalnya mendesain kolom, nanti ternyata hasil perhitungan kita, tulangan longitudinal itu tidak dibutuhkan, tulangan pokok tambahan itu nggak butuh. Gitu, ya. Artinya apa kalau nggak butuh? Berarti nggak perlu ditambah, Pak? Enggak. Menurut spesifikasinya, di minimum specification-nya, tetap kita harus tambah tulangan itu. Ini kan sebetulnya prinsipnya sama seperti kalian dulu belajar di struktur beton, ya beton dasar. Ketika kalian tidak butuh, misalnya sengkang tidak butuh sengkang, atau tulangan juga tidak butuh tulangan pokoknya, tapi tetap kalian harus masukkan kan, karena sebagai tulangan minimum tetap harus ada di beton tersebut, gitu. Jadi ini pun sama. Jadi ketika nanti hasil desain kalian tidak membutuhkan misalnya tulangan longitudinal, nah maka tetap kalian harus simpan atau harus kalian pakai ya minimum diameter 12 ya tulangannya di 4 sisi. Jadi minimal ada 4 buah. Jadi kalau corner itu artinya kalau nanti square, kolomnya persegi, ya artinya di sudut-sudutnya itu kalian harus pasang satu, jadi ada 4. Dan itu diameternya 12. Gitu ya, diameter 12. Karena diameter 12 itu biasanya kita yang sudah ulir. Ya, karena itu persyaratan yang lebih bagus di dalam persyaratan kolom-kolom struktural. Terus, bukan hanya itu, tapi kita harus pasang juga sengkangnya. Ya, kita harus pasang sengkang. Ya, kita harus pasang sengkang, diameternya minimum 8 diameternya. Dengan jarak sengkang, as ke as itu adalah 100. Ya, itu harus kita pasang. Dengan posisi bending, ya, bendingan kaitan, itu 135 derajat. Ya, gitu. Nanti leg length-nya adalah 10 kali diameter. Ya, leg length-nya. Nah, jadi itu tetap harus kita pakai ya kalaupun misalnya hasil desainnya kita tidak butuh tulangan pokok tulangan tambahan di beton baru, tapi tetap harus dipasang ya tadi minimumnya kita pasang 4 buah ya diameter 12 4 buah kita pasang di masing-masing sisi, terus juga kita pasang tetap sengkang ya dengan diameter 8 dan jaraknya as ke asnya itu 100 ya. Dengan bendingan 135 derajat. Ini sih sudah bendingan yang ini ya, biasanya yang sudah standar ya, bendingan-bendingan sengkang itu sebetulnya. Terus apa? Minimum jacket thickness shall be 100 mm. Jadi 10 cm minimal ketebalan itu. Jadi kalaupun kalian mendapatkan hasil hitungan ternyata bisa 5 mili juga. 5 cm maksud saya ya, 5 cm juga cukup misalnya. Tetapi peraturan mensyaratkan itu 10 cm minimal. Ya. Jadi 10 cm itu sudah harus minimal kita pakai kalau misalnya sebetulnya tidak membutuhkan banyak betonnya. Jadi 10 cm itu harus dipasang. Ya, 10 cm tebal beton yang barunya. Ya. Jadi ya minimal jadi kita akan nambah 10 cm ke tiap sisi dari kolom ya. Itu yang paling minimumnya. Terus apa? Terus lateral support to all the longitudinal bars shall be provided by ties with an included angle of not more than 135. Jadi kita harus pakai kalau kita ada longitudinal bars yang baru yang kita pasang di kolom ya, itu kita harus pakai lateral support ya. Kita harus pakai lateral support ya. Jadi biasanya lateral supportnya itu dengan tulangan sengkang ya biasanya. Terus nanti 135 derajat ya dengan kita bendingannya. Nanti kita bisa lihat di ininya ya. Terus minimum diameter of tie shall be 8 mm ya, and not less than 1/3 of the longitudinal bar diameter. Jadi paling kecil nanti 8 mili atau nanti kita cek dengan tidak boleh kurang dari 1/3 dari diameter tulangan pokoknya. Ya, jadi kalau tulangan pokok kita 12
sepertiganya berarti 4 kan, artinya kita pakai yang 8 ya gitu. Jadi tetap ambil yang paling besar di antara dua ini. Kalau kita diameter tulangannya besar, contoh 24 atau 25 mm misalnya diameter tulangan pokok, berarti sepertiganya itu artinya ya 8 lebih mungkin ya. Bisa 8 lebih, artinya ya mungkin kita harus pakai di atas yang 8 ini. Karena mungkin kalau 8 koma itu pasti tidak ada di lapangan, tentunya mungkin kita harus pakai yang minimal 10 mili. Jadi nanti kita harus bandingkan untuk minimum diameter dari ties. Terus vertical spacing of ties shall not exceed 200 mm. Jadi maksimum ya jarak sengkang ke arah vertikal itu maksimum tuh nggak boleh melebihi dari 200 mili. Ya, jadi maksimumnya 200 gitu ya. Whereas the spacing close to the joint within a length of one ya di sini the quarter of the clear height shall not exceed 100 mm. Jadi untuk seperempat tumpuan kiri, seperempat tumpuan kanan ya yang dekat dengan joint, tentunya joint balok dan kolom itu tidak boleh melebihi 100. Jadi jarak-jarak sengkang seperti yang dulu kita mungkin belajar ya di beton juga, seperempat tumpuan kiri, seperempat tumpuan kanan, itu kan tumpuan kita anggapnya, seperempat L kiri, seperempat L kanan. Itu tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Nah ini nanti di seperempat L kiri dan seperempat L kanan, itu nggak boleh lebih dari 100 mili sengkangnya. Gitu ya, jadi maksimumnya 100. Tapi kalau yang di lapangan, maksimumnya 200. Jadi itu pun nggak boleh dilebihkan dari 200 ya. Jadi yang di seperempat L yang di tumpuan itu nggak boleh lebih 100, sedangkan yang di lapangan tidak boleh lebih dari 200. Preferably, the spacing of ties shall not exceed the thickness of the jacket or 200 mm, whichever is less. Jadi yang direkomendasikan oleh spesifikasi ini sebetulnya jadi jarak antar sengkang, jarak antar sengkang itu seharusnya tidak boleh melebihi dari ketebalan jaketnya atau 200 mili, di mana di antara dua ini yang paling kecil. Jadi kalau ketebalan jaketnya tadi yang kita pakai yang minimum misalnya 10 ya 10 cm atau 100 mili, jadi kan 100 atau 200, maka kita harus pilih yang paling kecil. Jadi artinya yang menentukan thickness of jacketnya 100. Nah, maka yang artinya rekomendasi sebetulnya sengkang tadi jarak antar sengkang nggak boleh lebih dari 100. Kalau tadi jacket thickness-nya yang kita pakai adalah 100 mili. Jadi nanti rekomendasinya jarak antar sengkangnya tidak boleh lebih dari 100 ya. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh. Ya, ini salah satu contohnya tinggi kolom 1.500 mm, cross sectionnya 250 kali 400 mili, effective cover, artinya ini selimut beton 40 mili, grade of concrete ini 20 MPa, ya contohnya ini grade konkretnya, mutu betonnya, grade steelnya 415 MPa, PU-nya ini hasil PU, hasil MU, ya ini PU. Di sini contohnya 1528,68 kN, momen MU itu 72,33 kN. Nah, reinforcement provided ya di sini adalah 8 sampai 16 mm ya. Bar ya, seperti itu. Contohnya. Jadi ini maksudnya reinforcement yang ada, yang existing. Ya, yang existing di kolom ini, ya, yang existing di kolom ini sudah dipasang, ya, sudah dipasang 8 buah tulangan dengan diameter 16 mm. Nah, di sini berarti nanti kita harus ngecek, misalnya, apakah PU-MU ini, ya, yang kita hitung, apakah memang kuat atau tidak dan berapa yang kita butuhkan untuk concrete jacketing-nya, ya, berapa yang kita butuhkan untuk concrete jacketing-nya. Pertama, solusinya itu adalah kita compute AC accent ini, AC prime with the following equation, ya, ini rumusnya. PU sama dengan 0,4 kali FCK kali AC accent plus 0,67 kali FY kali AS accent. Ya, according to the provision provided in the code, nah tadi ya, seperti kita bahas tadi,
spesifikasi ya merekomendasikan itu adalah concrete strength ya shall be at least 5 MPa greater than the strength of the existing concrete. Ingat, jadi kita harus mempunyai mutu beton untuk yang beton baru itu harus 5 MPa lebih besar dibandingkan dari mutu beton yang lama. Sehingga kita FCK ini tuh FC karakteristiknya ya, sebetulnya taking value of FCK sama dengan 25 karena tadi di 20 ya, di sini 20 kan 20 MPa ya yang existingnya, maka untuk yang baru kita harus ambil 25 MPa karena kita harus tambahkan 5 MPa. Nah, and assuming ASC ini diasumsikan dulu, sementara ini contoh jadi 0,8% dari AC. Ini steel-nya. Ya, area steel yang dibutuhkannya kita ambil asumsi 0,8%. Biasanya kan ada 1% ya. 0,8 sampai berapa itu dulu di SNI pun ada ya. Kalau kolom ada minimum persentase tulangan. Nah, ini asumsikan misalnya kita 0,8% dulu yang awal. Jadi kita mengasumsikan baru nanti kita cek ya. Seperti itu. Nah, sekarang determine the cross section of jacketing. Kita masukin nilai PU, ini PU-nya ya ke rumus ini, jadi kita masukin ke rumus ini PU-nya berapa sama dengan 0,4 kali bla 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 ya. Sini ini PU, jadi masukkan nilai-nilainya AC aksen di sini plus sekian-sekian kali 0,8% AC aksen. Ini 0,8% AC aksen karena rumusan dari sini. Ini AS aksen ya, ini harusnya dari rumusan. Ini AS bukan AS, ini AS aksen sebetulnya. Ya. Nah, jadi artinya kita masukin rumus-rumus, nanti akan kita keluarkan apa? AC aksennya. Karena yang AS aksen ini kita ganti dengan 0,8% dari AC ya. Jadi sehingga nanti intinya kita akan mengeluarkan nilai ininya ya, nilai AC aksennya. Ini AC aksen ya, 0,8% dari AC aksennya. Nah, kita dapatkan ini adalah jadi 12,22 AC aksen ya dari nilai ini. Maka AC aksen kita dapatkan 125.096,56 mm persegi. According to the code, ya AC yang kita butuhkan itu ada 1,5-nya tadi ya, ingat 3/2 ya, 3/2-nya 1,5. Jadi 1,5 AC aksen. Jadi AC-nya kita kalikan yang ini, nilai ini kali 1,5-nya. Ya, sehingga kita dapatkan nilai luasan beton yang dibutuhkan. Luasan beton yang dibutuhkan adalah 187.644 mm persegi. Nah, ini AC yang kita butuhkan. Jadi dimensi, luasan ya, luasan dari beton yang dibutuhkan dengan PU sekian misalnya tadi ya. Nah, assuming the cross sectional details ini ya. B contoh kita asumsikan B 400 ya. Maka D-nya berapa? Kita bagi ya dari yang luasan bagi ini dapat 500 ya. Nah, jacketing thickness of cross section kita coba masukin B-nya kalau gitu berarti ini bagi 275, D-nya sama per 250. Jadi ini didapatkan ini 250 dengan 400 ini ukuran dari existing column. Ya. Ini kita kurangikan dibagi 2, artinya kita ingin tahu yang kiri atau kanannya itu jadi berapa tebalnya. Ya, ngerti ya? Sampai sini sehingga kita dapat nilai B di sini 75, nilai D 50. Nah, artinya ketebalan ini kita cek kalau menurut spesifikasi tentunya minimum ya jacket thickness shall be 100 ya, 100 di sini. Jadi ini kekecilan. Nggak masuk. Harusnya minimumnya ketebalannya 100 ya. Nah, sehingga kita pakai yang 100 ini. Sehingga new size of the column adalah 250. Ingat ini dari mana? Ini yang lama. 250 tambah 100 tambah 100. Kenapa 2 kali? Karena ada sisi kiri, sisi kanan. Ini pun yang 400 sama tambah sisi kiri tambah sisi kanan. Ya, sehingga ukuran beton yang baru itu adalah 450, ini 600. Ya, seperti itu. Kita hitung kembali new concrete areanya ya, karena tadi kan sudah berubah berarti AC-nya sudah berubah. Kita hitung kembali 450 kali 600 kita hitung
kita bandingkan dengan yang dibutuhkan, ya. Yang dibutuhkan 187, kita dapatnya 270.000, ya, sehingga ini oke untuk AC. Yang berikutnya kita harus menentukan apa longitudinal reinforcement-nya. Ya, berapa kebutuhan tulangan dari jacketing ini. Itu. Area of steel tadi AS aksen 0,8% dari AC aksen tadi, ya. Jadi ini kalikan 450 kali 600, 0,8%-nya berapa? Dapat 2160. Ingat, menurut code tadi, menurut peraturannya AS yang kita butuhkan nanti adalah 4/3 dari AS aksennya. Nah, maka AS aksennya ini, ya, kita kalikan dengan 4/3, maka kita akan dapatkan nilai 2880, ya, milimeter persegi, seperti itu. Terus kita asumsikan, kita gunakan misalnya diameter 16, ya, kita gunakan misalnya diameter 16 tulangannya, maka berapa jumlah tulangannya? Maka N jumlah tulangan adalah 2880, ini kebutuhannya, dikalikan ini luasan, ya. Sebetulnya ini harusnya dibagi 1/4 pi kali D, ya, 1/4 pi D kuadrat. Nah, sehingga nanti karena dibagi 1/4 pi D kuadrat, 4-nya naik ke atas, ya, sehingga 2880 kali 4 dibagi pi kali 256. 256 ini dari mana? Ini D kuadrat, ya, D kuadrat, D-nya 16, kita kuadratkan, ya, menjadi 256, sehingga ini sebetulnya N ini kita dapatkan AS, ya, kebutuhan tulangan dibagikan luasan satu tulangan. Luasan satu tulangan adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, ketika 2880, ya, karena dibagi 1/4, nah, pernya itu menurut matematik bisa ke atas, sehingga 2880 kali 4 dibagi pi kali 256, didapatkan nilai 16 buah tulangan. Jadi kita siapkan, kita pasang 16 buah tulangan, ya, dengan diameter 16 mm untuk for jacketed section, ya. Jadi untuk dimensi ataupun untuk area jacketing kita, ya, untuk area jacketing kita. Jadi dapat 16 buah tulangan dengan diameter masing-masing 16, dan kita pasang secara merata, ya, 16 ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya pemasangan itu, ya, nanti kita bisa lihat, ya, nanti pemasangan secara uniform, ya, pemasangannya uniform. Nah, itu baru tulangan pokok. Terus bagaimana dengan tulangan geser? Tulangan geser, ya, untuk design of lateral ties or stirrups, bahasanya ini adalah according to the code. Ingat tadi minimum diameter of ties shall be 8 mm and not less than 1/3 of the longitudinal bar diameter. Jadi menurut code tadi peraturannya minimum diameter itu 8 mili atau 1/3, ya, dari diameter longitudinal bar tadi yang kita pakai, yang tulangan pokok, yaitu 16 mili. Nah, kita coba cek 1/3 dari diameter tulangan itu berapa, ya. Tadi largest longitudinal bar itu 1/3